Jadi pagi-pagi banget nih anak art gitu kan masih sepi banget. Anak art biasanya duluan kan untuk ngeset gitu. Dia iseng masuk gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak ada orang. Begitu saya memberanikan diri untuk melihat ke bawah, ada bayangan hitam. Dia kaget dan terus yang tadi saya ajak bicara siapa? Oke, saya Dani Sadiswara dan saya berperan sebagai Andri di Perjanjian Gaib. Andri ini adalah seorang suami yang sangat sayang dengan istrinya, yaitu si Wati, diperankan oleh Della Dartian. Yang mana kalau misalkan kita lihat chemistry-nya ya, sebenarnya yang cocok jadi kepala keluarga sebenarnya kayaknya Wati gitu. Suatu hari kami mendapatkan sebuah tawaran untuk menjadi pengasuh untuk seorang nenek-nenek kaya di rumah yang sangat besar. Nah, Andri sebagai seseorang yang sudah lama menganggur dan sering dipecat, pastinya melihat ini adalah sebuah kesempatan besar. Apalagi rumahnya itu besar dan ternyata menyimpan banyak sekali rahasia yang jangan-jangan menguntungkan si Andri gitu. Kalau misalkan kita lihat sendiri, kalau misalkan saya lihat sendiri, karakter ini bisa dibilang agak berbeda dari karakter-karakter yang pernah saya perankan sebelumnya, karena lebih terasa apa ya? Lebih terasa keinginan untuk survive-nya, tapi di saat yang sama ada semacam tanda kutip agak penakut juga gitu. Cuma ketika saya harus disuruh ketika Andri itu disuruh oleh istrinya untuk lebih banyak berkecimpung di dunia gaib untuk melakukan pesugihan gitu, dia nurut-nurut aja gitu. Jadi ini buat semua laki-laki yang lagi nonton, yang kalian nurutin semua keinginan istri kalian, I feel you. Wati ini karakter yang menarik banget sih. Jadi aku baru pertama kali mendapatkan peran seperti Wati. Yang dia itu benar-benar nggak mikirin apapun, kayak duniawi aja. Takkan ada tipe orang yang mikirinnya tuh duniawi gitu. Jadi dia nggak mikirin apapun tentang akhlak, tentang apalah gitu. Yang dia pikirin adalah gimana caranya dapat duit banyak. Gimana caranya supaya dia bisa keluar dari jeratan kemiskinan gitu. Dan Wati ini adalah seorang alpha female ya ceritanya jadi di situ. Dan sedangkan dia punya suami Mas Andri, dan Mas Andri itu lebih ngikutin semua maunya Wati itu diikutin sama dia. Karakternya unik. Saya memainkan beberapa karakter, nggak banyak-banyak tapi ceritanya ya supaya agak penasaran. Jadi Nenek Doso ini adalah perempuan yang tua yang tinggal sendirian di rumah yang begitu besar. Lalu banyak kejutan-kejutan yang saya belum mau ceritain, nanti nggak ada yang nonton kalau diceritain. Tetapi karakternya unik. Film ini memang film horor, tetapi banyak cara-cara jenaka yang disisipkan yang tidak khusus special direncanakan untuk menjadi terdengar dan terlihat lucu, tetapi terjadi begitu natural. Apalagi bagian-bagian yang jenaka itu diperankan oleh dua aktor muda yang sangat luar biasa, si Della dan Dennis. Saya banyak sekali mendapatkan energi support dari mereka berdua. Perasaan saya di sini karena di dalam film ini saya memainkan beberapa karakter dan tentu saja itu sangat challenging. Dan menurut kata orang bijak, kalau kita melakukan sesuatu yang agak menantang itu sebagai penanda dari sebuah kehidupan yang masih bergeliat. Jadi banyak sekali saya
merenung apa yang harus saya lakukan untuk memainkan karakter ini dengan tampilan yang berbeda, ekspresi terutama. Jadi benar-benar harus ketika bermain, saya lagi bermain di karakter apa nih ya, supaya nggak jadi tertukar gitu. Kadang-kadang kalau kita nggak fokus, harusnya bermain di karakter A gitu misalnya, terus kita keasikan di karakter B yang mungkin dari segi cara ekspresi paling mudah, jadi kita keasikan di sana. Jadi terus-menerus pada saat syuting membawa kesadaran yang penuh bahwa saya lagi sedang bangun pagi mau berangkat ke lokasi, itu udah harus yang bagian mana nih duluan diambil karakter yang mana. Kadang-kadang dalam satu hari memainkan beberapa karakter dan itu kita harus ada cepat transisi bahwa sebentar lagi akan berpindah ke karakter yang lainnya. Walaupun bercerita tentang satu orang. Ini horor yang berbeda. Ketika saya ditawarkan pekerjaan ini nih, saya merasa yang pertama kali yang saya harus cari tahu adalah apa bedanya dengan horor-horor Indonesia lainnya, atau bahkan film horor secara keseluruhan. Saya melihat ada semacam apa ya? Ada kisah horor yang tidak hanya menakut-nakuti dengan hantu atau kejadian supranatural saja, tapi juga ada sisi apa ya, menggambarkan atau memotret kebiasaan orang Indonesia yang pengennya tuh untung cepet atau cuan cepet dengan melakukan segala cara. Dan ketika saya baca itu saya ngerasa kayak relate banget gitu loh, karena saya itu adalah tipe-tipe orang yang lebih takut miskin daripada takut setan sebenarnya. Dan film ini jujur adalah sebuah kesempatan yang tidak bisa dilepas. Makanya saya casting dan harus dapat. Perasaanku, aku tuh anaknya penakut sebenarnya. Jadi kayak sebenarnya agak tragis ya. Harus memerankan film horor, tapi aku anaknya penakut. Tapi justru actingnya tidak perlu effort banyak. Beneran takut. Karena emang situasinya juga kan, situasi rumahnya juga lumayan serem-serem gitulah intinya. Jadi dan itu berasa banget. Jadi ya apa yang kalian tonton itu mungkin ketakutan yang sebenarnya, tidak ada acting. Jadi pagi-pagi banget nih anak art gitu kan masih sepi banget. Anak art biasanya duluan kan untuk ngeset gitu. Dia iseng masuk gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak ada orang. Nah terus kita lagi makan sama Bu Ayu dan yang lainnya. Terus Dito tiba-tiba keluar. Kenapa toh gitu? Nggak apa-apa, tar aja. Ih kenapa? Gitu. Tapi aku tahu nih nggak bapaknya dia tuh kayak ada sesuatu. Akhirnya besokannya aku tanya, kemarin kenapa lu harus ngomong sama gua gitu? Ya nggak usah istilahnya sebagai pemain kita harus tahu apa yang ada, situasinya gimana gitu kan. Jadi katanya pas dia masuk di dapur tuh ada nenek, terus nanya, "Nek, makan Nek, nggak aku ambilin ya." Tut, keluarlah dia. Nah Ibu Ayu lagi makan sama aku di luar. Yang di dapur siapa? Ada beberapa sih, kayak misalkan pintu balkon di kamar saya itu kebuka sendiri. Dan ternyata tidak jauh dari rumah saya itu sempat ditemukan tulang belulang manusia pada saat penggalian pondasi rumah. Itu satu. Kedua, ketika pada saat syuting, pada saat proses syuting, sempat ada yang kesurupan. Main sih ada 5 orang terlebih gitu ya. Cuma teman-teman kru sangat baik, mereka bisa menutupi kejadian tersebut karena kami baru tahu besoknya. Bener-bener baik banget ini krunya di sini. Kita nggak dikasih tahu supaya kita nggak panik loh, serius. Dan ketiga, di kamar saya sendiri pada saat syuting. Jadi ketika saya sedang menghafalkan dialog jam 12 malam, saya mendengar ada suara cakaran dari bawah kasur saya. Krek,
krek. Dan itu selalu berkali-kali ketika saya sedang membacakan dialog. Begitu saya memberanikan diri untuk melihat ke bawah, ada bayangan hitam dan ekor. Ternyata tikus. Jadi suatu hari, di hari keberapa saya lupa, dengan seseorang yang ngopeni saya, yang taking care of me ketika syuting berlangsung. Itu saya kan agak, kalau mau syuting itu lebih senang menyendiri. Jadi mengumpulkan seluruh fokus dan energi untuk saya. Jadi saya sering menghilang lah begitu. Duduk di atau dekat tetapi menyudut. Nah, si Telku tentu harus tahu saya berada di mana. Kalaupun dia belum bertemu dengan saya akan memberitahu. Saya akan duduk di sini standby. Jadi, if you need me, come to this spot. Jadi hari-hari duduk di sana. Tiba-tiba suatu hari dia merasa duduk dengan saya dan berbicara. Tetapi dalam hitungan beberapa detik, saya sudah ada di lokasi ya beberapa meter dari sini ke sana lah gitu. Mungkin sekitar 10 meter kali. Lalu dia kaget dan terus yang tadi saya ajak bicara siapa? Kenapa harus nonton Perjanjian Gaib? Di sini banyak sekali ada pesan-pesan kehidupan. Gini teman-teman, pernah nggak lo ngerasain di ATM duit lo tinggal 100.000 doang atau bahkan tinggal 20.000 aja? Pernah nggak? Terus kita kepikiran kayak, duh enak ya kayaknya kalau kita misalkan ikut pesugihan, atau duh enak ya kalau ada kerja yang cepat dapat duit banyak. Nah, film ini buat orang-orang kayak kamu sama aku. Ini adalah cerita tentang orang-orang yang pengen kaya cepet, takut miskin, dan mereka melakukan ini dengan berbagai cara. Mungkin belum ada ya varian horor tapi komedi. Komedinya tuh bukan komedi yang berusaha ngelucu atau berusaha ngebanyol, enggak. Aku sama sekali bukan komedian ya. Kalau Denny sih dia diam aja lucu ya. Kalau aku kan enggak sama sekali. Jadi aku tidak berusaha melucu, Denny tidak berusaha melucu, dan yang lucu adalah keadaan. Jadi sesuatu yang kita tertawakan tapi miris gitu loh. Tapi seru dan serem. Nah, makanya kalau penasaran nonton Perjanjian Gaib tanggal 9 Maret di bioskop.